Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam rangka penerimaan peserta didik baru, khususnya untuk madrasah yang include dengan pondok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mr. L yang sudah berbagi aplikasi pendataan PPDB. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba mereview aplikasi Excel yang mudah dioperasikan. Oke, sebelum kita lanjut ke aplikasi, kita melihat dulu untuk prosedur PPDB yang offline, bukan yang online. Pertama, persyaratan minimal itu ada akte KK, NISN, ijazah SKL. Dan untuk selanjutnya yang pertama itu ketika ada calon siswa datang, itu langsung ke petugas untuk menginput namanya, jadi langsung wawancara tanpa menyediakan kertas. Tapi kertas itu yang nantinya akan dicetak. Setelah mencetak, nanti petugas juga memasukkan calon siswa atau wali itu ke grup PPDB. Dan setelah itu tinggal ya tanya-tanya, mungkin ada yang perlu dipertanyakan kepada petugas. Ya, langkahnya hanya 5 langkah: datang, wawancara dengan membawa berkas minimal ada akte KK. Yang kedua, cetak bukti pendaftaran atau formulir pendaftaran. Ya, untuk bukti pendaftaran satu dibawa pulang, satunya ditempel di amplop. Yang keempat, memasukkan calon siswa ke grup PPDB. Nah, yang terakhir ya saling menyapa lah, atau mungkin mau lihat-lihat sekolahan atau pondok, ya seperti itu. Oke, ini adalah prosedural atau langkah mendaftar secara offline. Oke, untuk selanjutnya tentu data ini yang diminta itu banyak banget. Kenapa ini banyak? Karena nantinya juga dari pemerintah pun itu juga banyak permintaan. Saya gambarkan seperti ini. Ini ada Verval, ada DPDM yang dari Jateng. Kalau Verval itu nasional, DPDM Jateng itu ya dari Jateng, dari provinsi. Terus ada SIPMA, terus ada EMIS. Nah, ini EMIS sekolahan. Nanti juga ada EMIS pondok, EMIS madin, dan masih banyak yang lainnya aplikasi terkait data siswa. Maka dari itu kita perlu dari awal untuk mendata dengan baiklah, agar memudahkan untuk selanjutnya. Oke, ini ada beberapa yang sudah saya input. Untuk wajib yang harus diisi ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 7 sampai jenis kelamin. Ini yang wajib diisi. Kalau belum diisi semuanya, misal hanya nama Amir, sedangkan tanggal lahirnya nggak ada, tambah data itu nanti harap isi data pokok siswa. Nah, data pokok siswa ini semuanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebumen. Oke, nanti untuk tanggal lahir ini kesepakatan dari panitia sendiri, itu menggunakannya garis miring atau strip.
ya, karena saya mudahnya itu menggunakan garis miring. Nah, nanti semuanya agar lebih mudah menggunakan garis miring. 2009. Jenis kelamin laki-laki. Oke, tambah data. Data siswa berhasil ditambah. Nah, untuk pengeditan, misalkan datanya bisa dikumpulkan, tinggal double klik 2 kali secara cepat. 1 2 1 2. Nah, 2. Ini nanti yang akan digunakan. Oke, kita coba kumulasi dari anak ke 1, jumlah saudara 2. Ini menggunakannya tab yang ada di keyboard sebelah kiri, ya. Pakai tab itu akan lebih mudah. Nah, untuk agama atau tombol-tombol pilihan Islam, Kristen itu tinggal klik I, atau kalau Kristen ya K, kalau Hindu ya H, kalau Konghucu ya Kaho, Konghucu apa sih? Kong, pakai O. Nah, jadi mudah pakai tab Islam, cita-cita. Kalau pilihannya kan seperti ini, ada pilihannya PNS, TNI, guru, dokter, politikus, swasta. Kita klik saja satu huruf, mungkin polisi, politikus, atau tinggal diarah wira swasta, seniman. Nomor HP awalnya menggunakan 082190016451. Begitupun dengan hobi di sini pilihan, ya, itu tinggal klik satu huruf, mungkin kesenian, olahraga, atau mungkin lainnya karena tidak ada pilihannya. Terus jenis tempat tinggal. Nah, jenis tempat tinggal ini diisi menggunakan tempat tinggal saat ini, ya, mungkin dengan orang tua. Kenapa tidak menggunakan tinggal di asrama pesantren? Ya, karena nanti ini ikutnya ke pondok, pendaftaran di pondok. Jadi diisinya adalah tinggal data alamat saat ini, tinggal dengan orang tua atau wali. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen, Kecamatan Bejagoan, Desa Kebulusan, jalan atau dusun. Nah, untuk jalan silakan cuma diisi dengan jalan dan nomor jalan perapatan, nomor 25 misalnya, atau mungkin mau ditulis dengan dukuh. Kalau dukuh berarti dukuh titik penasapan, RT 06/02. Nah, misalkan kalau tidak tahu, ternyata di kakak itu tidak ada dukuh atau jalannya, jadi menggunakannya hanya RT 06/02. Nah, cukup diisi seperti ini saja, tidak menggunakan desa ataupun kecamatan, kabupaten. Jadi cukup RT, jalan atau dukuh. Titik koordinat, kalau offline mungkin sulit untuk menentukan titik koordinat. Nah, untuk kode pos di kakak itu biasanya ada. Kalau tidak ada, mungkin bisa dicari secara online. Oke, terus transport ke pondok atau ke sekolah atau ke tempat pendaftaran. Misalkan sepeda motor, jaraknya dari Petanahan ke Kebulusan berarti antara 5 sampai 10. Waktu tempuh 10 sampai 19 menit. Nomor KIP. Nah, ini bagi yang punya diisi, yang tidak punya ya dikosongi saja. Nah, untuk nomor KK itu ada di KK, ya, semuanya ada 16 digit. 2 digit pertama kode provinsi, digit kedua, ketiga, 4 kabupaten,
terus kecamatan, nah baru tanggal lahir. Ya, oke, untuk tanggal lahir laki-laki itu normal, tidak ada penambahan. Tapi kalau perempuan itu berawal dari 40 ditambah tanggal lahir. Oke, terus 4 digit nomor unik. Oke, data sekolah, data asal sekolah ini diisi hanya dari MI, SD, SD terbuka, paket A, lainnya. Ya rata-rata kalau nggak MI ya SD lah. Saya contohkan SD, terus statusnya itu negeri. Nah, NPSN terkadang itu ada yang tidak tahu, ataupun di SKL atau kalau di surat keterangan lulus itu biasanya ada yang ada yang tidak. Nah, maka dari itu saya menyediakan cek NPSN. Nah, cek NPSN jadi nanti otomatis masuk ke cek NPSN. Nah, pilih provinsi, pilih kabupaten Kebumen, terus pilih kecamatan Pejagoan. Nah, baru di sini Kebulusan, nah SDN 2 Kebulusan. Nah, ini tinggal box, Ctrl C, kembali ke Excel, di copy paste. Nah, di sini tulis SDN 2 Kebulusan. Nah, untuk prasekolah dan imunisasi silakan diisi dengan ya atau tidak. Kalau ya berarti sudah pernah, kalau tidak berarti enggak pernah. Misalkan TKRA ya, PAUD tidak, kemudian urung ada PAUD ya, terus hepatitis B ya, polio ya, BCG tidak, campak iya ya, DPT tidak, COVID ya. Nah, ini data ayah. Nah, data ayah ini diisi dengan ayah kandung. Ya, dengan ayah kandung. Begitupun data ibu. Contoh statusnya di sini ada 3 status: masih hidup, sudah meninggal, dan tidak diketahui. Nah, kalau yang tidak diketahui ini contoh orang tua yang sudah pisah dengan ibunya, itu bisa saja tidak diketahui, jadi tidak perlu wajib mengisi nik. Begitupun kalau sudah meninggal, itu tidak wajib mengisi nik dan tempat lahir. Nah, untuk selanjutnya kalau masih hidup nik, masih hidup nik 3305 13 08 08 80 004. Tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan SD, pekerjaan guru, penghasilan 500 sampai 1 juta, nomor HP 0812 4567 8912. Data ibu Siti, status masih hidup. Ini sama, kalau masih hidup maka wajib mengisi semuanya. Kalau sudah meninggal dan tidak diketahui maka tidak wajib mengisi. Oke, ini sudah tidak diketahui saja. Nah, untuk data wali, misalkan kalau hidupnya dengan ibunya tok berarti sama dengan ibu. Kalau masih ada ayah berarti sama dengan ayah. Nah, kalau sudah sama dengan ibu atau sama dengan ayah, di sini itu tidak wajib diisi. Tapi misalkan ketika hidupnya itu dengan ayah angkat ataupun ayah sambung, orang tua angkat ataupun orang tua sambung, maka di sini wajib diisi, mulai dari nama, nik, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan nomor HP. Oke, nah yang terakhir adalah pendaftaran pondok. Pendaftaran pondok ini kenapa saya sertakan nama Madin dan nomor Madin serta alamat ya. Ternyata akhir-akhir ini itu emis
EMIS itu menambahkan, tidak hanya di sekolah formal, tapi di non formal pun ada Madin, TPQ, pondok itu sekarang ada EMIS-nya. Nah, EMIS itu ketika nanti data sudah terdaftar di Madin yang lain atau TPQ yang lain, maka di situ tidak bisa diinput di Madin sini atau pondok sini. Jadi seperti itu. Maka ada pilihannya pendaftaran, ya nama Madin, nama TPQ. Karena saya ngajinya di TPQ sebelumnya, maka ditulis TPQ Al-Hidayah. Nah, kalau nomor statistik Madin atau TPQ atau pondok tidak tahu, dikosongin saja, tidak apa-apa. Yang penting ada alamatnya, karena nanti untuk koordinasi antara ustadznya. Contoh Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Oke, nah selanjutnya adalah nomor KKS. Nomor KKS dan nomor PKH ini kalau ada diisi, kalau tidak kita kasih tidak apa-apa. Nah, kalau sudah semuanya dirasa cukup, sudah yakin, ya kita tinggal klik tambah data. Oke, data sudah berhasil. Amir, ini yang terakhir diisi. Oh, ternyata nomornya berantakan. 7. Nah, untuk mengeditnya itu pertama klik 2 kali, setelah itu edit. 7, klik ubah data. Waduh, oke, ternyata kalau sudah terisi nomor daftar, oke, ternyata tadi gagal. Kalau gagal seperti tadi itu n kita dirubah di sini 7, 8, terus buka form. Nah, nanti di sini juga rubah. Oke, tadi ketika ada yang salah diklik double 2 kali. Misal tadi kode posnya ternyata belum ada, ini ditekan gambar Windows yang kotak-kotak, terus di Google kode pos Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Oke, ini adalah kode posnya. Ctrl C, terus ke sini Ctrl V, ubah data. Nanti datanya siswa telah diubah. Oke, untuk mencetak formulirnya silakan ditutup dulu, tutup. Ya, oke, ini untuk form.
Nah, di sini formnya muncul ya, 1 2 3 sampai 8 ini formnya ya, tinggal diarahkan. Nah, untuk pencetakannya tinggal di printer ya, pastikan di printernya itu sudah online kontrol ya, ini yang ready, yang sudah ready. Oke, kalau sudah ready tinggal di print, atau kalau mau disimpan. Oke, nah di sini kan kosong untuk folder formulir dan folder buktinya itu kosong. Ketika kita misalnya mau menyimpan dengan PDF, itu tinggal klik PDF, ini form 1, klik PDF. Nah, file berhasil 008 Amir berhasil disimpan di folder simpan sebagai PDF. Oke, foldernya, nah folder formulir. Nah, begitupun dengan buktinya. Buktinya kalau mau di print tinggal klik print, ini tombol printer. Nah, ini tombol simpan sebagai PDF. Disimpan di, ternyata masih salah ALT F11. modul 1 PDF berarti di folder cetak PDF formulir di folder bukti. Oke, misalkan mau nomor 7 simpan PDF, nah di folder formulir. Oke, buktinya simpan juga folder bukti. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada. Oke, itu untuk langkah-langkah. Ini tinggal dicetak. Yang ini untuk berkas sekolahan, buktinya. Nah, ini untuk yang ditempel di stop mark. Nah, ini yang dikasihkan ke siswanya. Untuk apa? Untuk suatu saat nanti ketika mau mencabut pemberkasan ataupun mau tes. Nah, tes absensinya nanti menggunakan nomor pendaftaran. Itu akan lebih mempermudah. Oke, selanjutnya di sini ada sheet PPDB form 1 bukti. Terus ada detail siswa. Nah, detail siswa ini menggunakan NISN. Mendeteksinya menggunakan NISN. Oke, untuk selanjutnya rekapitulasi. Nah, di sini rekapitulasi yang daftar kan di sini totalnya sudah ada 8. Nah, tapi di rekapitulasi hanya ada 6 yang SD2 totalnya 66. Nah, untuk merefresh ini ada tombol refresh, silahkan diklik saja, nanti akan berubah sendiri. Ini adalah refresh. Begitupun dengan alamatnya. Kalau sudah ditekan refresh, otomatis di alamat pun sudah merefresh. Oke, sekiranya begitu saja. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini juga masih belajar. Kalau bermanfaat silakan di subscribe, like, dan komen. Untuk yang membutuhkan filenya bisa japri ke saya di nomor nanti di deskripsi. Oke, sekian, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.